kuil vihara yang ada di dekat airport katanya tutup gara-gara takut kita sweeping. Itu bukan ciri orang Melayu. Iya. Kita tidak pernah menghancurkan itu, berarti sama dengan menghancurkan budaya kita. Itu Pemda yang membangun itu sebagai wujud bahwa orang Melayu ini cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Cinta kepada kebinekaan. Ini yang pertama sejarah sebelum jadi NKRI bahwa kita sudah dekat dengan komunitas Hindu Bali. Yang kedua, bahwa saya diminta untuk berikrar. Dari awal saya tidak mau berikrar. Bukan berarti saya tidak cinta pada NKRI. Saya tidak perlu berikrar di depan orang yang tidak punya legalitas. Apa legalitas mereka? Otoritas dia untuk memaksa saya harus berikrar di depan dia apa? Bicara masalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, masih ada viral rekamannya. Alhamdulillah masih bisa dicari sampai hari ini. Di kampung suku Talang Mamak sana, 7 jam naik sampan dari Indragiri Hulu, kami menyanyikan lagu mengibarkan bendera. Masalah mencium bendera, itu Sultan Raja sekarang Malik Salman bin Abdul Aziz mencium bendera. Tidak ada masalah dengan keyakinan saya. Saya tidak mau didikte di depan orang-orang preman yang preman nasi bungkus ini. Itu yang saya tidak mau. Maka ke depan saya mau menyatakan bahwa pemerintah harus menjaga ulama. Kalau tidak umat akan mengamuk. Yang ketiga, bahwa saya datang diundang sebagai ulama yang ingin didengar fatwanya, yang ingin didengar kata-kata hikmahnya. Saya bukan perampok, saya bukan pimpinan partai. Saya adalah seorang muslim yang mau menjenguk saudara saya sesama muslim. Dan kalau kita masih merasa masih satu negara kesatuan Republik Indonesia, maka tidak ada batasan. Sedangkan ke Malaysia saya ceramah, diberi saya tauliah, seminggu saya bebas keliling. Dari mulai Ipoh, Malaka, itu pemerintah Malaysia. Berapa banyak orang datang ke masjid saat saya ceramah. Di Masjid Putrajaya, tempat kerajaan, saya berceramah. Oleh sebab itu maka ini pukulan berat bagi bangsa kita sendiri. Mengapa di negeri kita sendiri begini? Ini oleh sebab itu jangan sampai ulah sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab ini merusak semuanya. Kepada ke dalam sesama muslim kita menjadi saling mencurigai, dan keluarnya pula umat Islam dengan Hindu Bali menjadi bermasalah. Tapi dengan datangnya Raja yang ke-11 tadi malam, sepanjang sejarah mereka mengatakan belum pernah mau raja datang tabligh akbar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada masalah antar kita, bahwa tuduhan itu hanyalah tuduhan sekelompok segelintir orang. Yang keempat, saya pribadi mengambil hikmah kepada diri saya. Rupanya begitulah perjuangan dakwah. Tidak ada gigi yang patah, tidak ada darah yang tumpah, tak ada kaki yang luka mengeluarkan darah. Hanya sekedar tekanan-tekanan, ucapan-ucapan. Ini orang kepalanya mesti dicuci, ini orang seperti PKI, ini orang bangsat. Hanya kata-kata itu. Tapi bagi kita orang Melayu yang biasa mendengar kata-kata lembut, kata-kata itu luar biasa bagi orang kita. Maka oleh sebab itu viral saat itu juga video-video itu cara Allah untuk menunjukkan kebrutalan mereka. Yang katanya cinta NKRI, yang katanya kebersamaan, yang katanya kebinekaan, omong kosong. Allah mau tunjukkan ini yang namanya kebinekaan. Mencabut pisau di depan hotel. Memang kita tak punya pisau di Riau ini. Allahu Akbar. Kalau bicara tentang masalah pisau, tapi kita kan mau menjaga keutuhan, kebersamaan. Yang kelima, yang terakhir, dengan adanya ini saya ambil hikmah. Terakhir tadi sebelum berangkat di airport dan pasar saya pesankan, antar komunitas muslim buatlah aliansi Muslim Bali. Jangan lagi lihat NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah. Kan Al-Wasliyah ada juga di sana. Jangan lagi lihat FPI, apapun semuanya sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang terjadi pada diri saya sudahlah, biarlah itu berlalu. Di masa akan datang saya tidak mau ada lagi ustadz mengalami hal yang sama. Andai mesti duduk bersama, duduklah secara jantan dengan kepala mendongak.
Kalau 20 dari mereka, 20 juga dari kita. Jangan seperti yang saya alami. Mereka seenaknya berkata-kata depan saya. Cukup saya sendiri yang mengalami itu. Lalu kemudian antar eksteren sesama Hindu. Di sana pula sudah ada yang namanya komunitas Muslim Hindu Bali. Jadi ada hubungan semacam paguyuban. Ini akan terus dijaga agar kalau sop kita rapat, maka insya Allah filosofi solat. Kalau sop rapat, saddul qalal, setan tak akan ada. Begitu juga pelajaran buat kita semua di sini. Ada komunitas Muslim enteren kita dan ada pula eksteren. Di Riau juga kita ada sahabat-sahabat sebangsa setanah air dari kalangan Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa yang besar mengambil pelajaran dari yang sudah saya alami ini. Terima kasih, mohon maaf akhirnya hanya Allah saja yang dapat membalas budi baik encik-encik, puan-puan, tuan-tuan yang hadir pada kesempatan ini di tengah kesibukan hari libur penuh aktivitas, masih sempat bil khusus Lembaga Adat Melayu Riau, kemudian saudara-saudara dari Front Pembela Islam, bil khusus Kanda, abang kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan juga Habib Rizik WA saya dari Mekah bahwa apa yang disampaikan Ustaz Muhammad, bahwa ini yang pertama dan terakhir. Untuk itu kita akan mengambil tindakan hukum. Bahwa hari Selasa paling lama ada 5 orang akan kita laporkan, salah satunya anggota DPD. Ya. Karena bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Jadi akan menjadi presiden buruk di masa akan datang, seolah-olah negara ini mempunyai negara lagi di atasnya. Untuk itu bahwa warga negara ini sama kedudukannya dan kita tidak boleh harkat dan martabat manusia dipermainkan dimanapun di wilayah Indonesia ini. Dan insya Allah kami dari GNPF dan seluruh ormas di umat Islam akan melaporkan 5 orang yang menjadi dalang dari segala ini semua ke Mabes Polri hari Selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Sampaikan salam Pak. Jelas sekali lagi. Terima kasih banyak. Iya. Salam. Kita bergunting dengan Pak Ahmad. Yo ingat. Ingat. Izin mau izin sampaikan salam. Itu pula cara Allah mengapa dia. Tadi orang tu mengadu. Tadi orang mengadu dia menghalangi tak boleh ada hotel syariah. Ini cara menjatuhkan dia. Tidak boleh juga Bang Syariah. Ya, ini cara dia menjatuhkan. Iya. Kalau tidak dia akan naik menjadi gubernur. Ini dianggap ini iklan gratis dia. Bisa dilempkan ya.